Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan menambahkan crystal report, ya, report yang digunakan untuk menampilkan cetakan nota, ya. Kembali ke project, ya. Caranya seperti Anda menambahkan Windows Form, menambahkan kelas, ya, yaitu dari menu project, ya, pilih add new item, ya. Kemudian di jendela kategoris Anda pilih reporting, ya, maka otomatis dia akan menunjuk ke crystal reportnya, ya. Template-nya adalah crystal report. Nah, namanya adalah crystal report 1.rpt, ya. Kita ganti namanya, ya, jadi CR cetak nota, ya. Kemudian Anda add. Oke, tenang, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia tuh seperti lembaran, ya, lembaran kertas, ya, dimana akan kita desain, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, pilih as a blank report. Oke. Jadi nanti dia berupa kertas, kemudian ada section-sectionnya, ya. Section ini adalah untuk menempatkan data-data yang akan kita tampilkan melalui crystal report cetak nota. Nah, berhubung datanya kita ambil dari database, berarti di sini ada menu database field, ya, artinya field yang ada pada database, ya. Kita lihat contohnya, ya, harus kita hubungkan, ya, database field ini dengan database expert, ya. Oke, caranya klik kanan database field, kemudian pilih database expert. Nah, kemudian kita pilih create new connection. Oke, mohon bersabar, ya. Pilih create new connection. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada akses Excel DAO, yaitu untuk akses di bawah 2007, ya, karena kita pakai database 2007 ke atas, 2007, 2010, 2016, ya, berarti kita pilih oleh DB Ado, ya. Kita double klik, ya, pilih oleh DB Ado, ya, kemudian kita double klik. Nah, di sini dia akan mencari providernya, ya, seperti yang sudah kita buat di modul koneksi, bahwa provider kita adalah Office 12.0 Access Database Engine oleh DB Provider, ya. Jadi pilihan ini, pokoknya pilihan 12, ya, 12, kemudian next. Nah, di sini kita akan mencari database-nya, ya. Kita akan tampilkan link database yang sudah kita buat. Caranya cukup Anda browse di sini, ya. Cari database kita di project, bin, debug, ya. Kalau nggak muncul seperti ini, ya, Anda pilih di Microsoft aksesnya, pilih all item, Anda ganti all item, ya, maka tampil di sini, ya, semua item yang ada pada folder debug. Anda pilih db penjualan.accdb, ya, nama database kita, kemudian open. Nah, ini, ya, ini link untuk database-nya, ya. Nah, Anda pindahkan, ya, Anda pindahkan ke kolom data source.
Ya, jadi di sini untuk mencari database tersebut ya tinggal Anda browse, kalau udah ketemu ya Anda cut, kemudian Anda pindahkan ke data source ya, kemudian pilih next ya, nggak usah diganggu-ganggu ini ya, tinggal Anda klik finish. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan database kita ya. Di sini dia menampilkan tabel apa saja yang ada pada database dan query ya, tampilan query ya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah query-nya ya, jadi yang ini Anda minimize ya, sedangkan Kinota ini yang kita pakai akan kita pindahkan ke jendela selected table. Caranya ya tinggal Anda klik saja Kinota, kemudian pilih tanda panah ini, artinya dia akan masuk ke dalam jendela selected item, atau bisa juga mendouble klik ya Kinota ini langsung, sehingga dia akan otomatis terselect ke jendela selected tables ya. Double klik boleh ya. Nah, kalau sudah ada di sini ya, ini nama database-nya, lokasi database-nya, kemudian ini adalah Kinotanya yang kita buat tadi ya, atau query-nya. Kalau sudah, Anda klik OK ya, sehingga tadi yang nggak ada plusnya sekarang sudah ada plusnya ya. Nah, berisi Kinota atau query nota, kemudian di dalam query nota ada field nomor nota, tanggal nota, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, setelah field-field ini sudah tampil di Field Explorer ya, di jendela Field Explorer, nah langkah selanjutnya adalah kita mendesain cetakan nota kita mau seperti apa ya. Kalau kita lihat contohnya itu seperti ini ya. Oke, jadi di section yang pertama itu ada judulnya, report header, kemudian di section yang kedua page header ya, ada nomor nota dan tanggal nota ya, kemudian ada kolom nomor, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total ya. Kemudian di section yang ketiga ada nomor, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total yang nantinya akan berulang-ulang ya, jadi berisi beberapa baris ya. Kalau sedangkan yang ini kan judulnya, judul kolom tabelnya, sedangkan yang ini adalah isinya yang akan berisi berulang-ulang. Kemudian di section yang keempat itu menampilkan grand total ya dari data nota tersebut ya. Oke, jadi silahkan Anda desain ya di sini ya. Jadi section yang pertama adalah report header, itu adalah judul dari laporan kita atau judul dari cetakan kita, sedangkan di section yang kedua adalah page header, ini adalah judul dari halaman. Jadi jika Anda pindah halaman ya, judul tersebut akan ada di setiap halaman, sedangkan kalau report header itu hanya tampil pada halaman yang pertama saja. Sedangkan section yang ketiga, detail, itu akan menampilkan data yang berulang-ulang seperti data barang. Kemudian section yang keempat adalah report footer ya, itu akhir dari sebuah laporan. Sedangkan section yang kelima adalah page footer ya, kaki dari tiap halaman, misalnya untuk menambahkan nomor, jadi setiap halaman ada nomor. Oke, kita coba desain ya. Cara mendesainnya ya, tinggal kita tambahkan dan kita drag ya. Ini bisa digeser-geser ya. Yang pertama tadi ada judulnya yaitu nota. Nah, di sini sudah disiapkan toolbox juga ya, yang berisi text object, kemudian line object, dan box object. Mungkin yang
perlu kita gunakan di sini adalah text object dan box object ya. Kita tambahkan dulu text objectnya, yaitu judulnya tadi, nota. Nah, ini bisa diatur ya, mau hurufnya. Oke, jadi teks nota ini ya bisa diatur atau disetting jenis hurufnya ya, misalnya Arial, kemudian size-nya berapa ya, mau ditebalkan tinggal Anda atur ya, kemudian posisinya di center atau di tengah ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk teks nomor nota dan tanggal nota ya. Nota dan tanggal nota. Jadi ini seperti labelnya ya. Sedangkan field yang kita ambil dari database tadi itu isinya ya. Oke, jadi ini labelnya dulu. Kemudian kita tambahkan teks untuk kolomnya ya, kolom data barang. Ada nomor ya, nomor urut, kemudian kode barang, nomor barang, harga, jumlah, dan total. Sorry, lupa, kita hapus dulu. Nah, maksudnya cara memberi nama kolom bisa seperti ini ya, atau langsung ya kita drag dari File Explorer ya. Tadi kan nomor nota, Anda drag, tambahkan ke sini ya, tanggal nota juga. Nah, untuk data barang ya, bisa Anda langsung drag ke sini ya. Nah, maka di atas akan tampil untuk nama kolomnya ya, kemudian nama barang, harga, jumlah, dan total. Oke, nah untuk nama field yang ada di bawah ya seperti ini, itu tidak dapat diotak-atik, sedangkan untuk teks yang ada di atas field headingnya itu bisa diganti ya, diganti misalnya jadi kode barang ya, jadi seperti nama kolom ini, nama barang, harga, jumlah, total ya. Kemudian untuk nama, untuk kolom ya, untuk kolom nomor di sini ada special field ya untuk record number. Nah, di sini ada record number. Ini ya. Kita kecilkan untuk nomornya, kita ganti namanya jadi 0 ya untuk nomor urut. Oke, sudah seperti ini ya, tinggal kita buat garis-garisnya ya.
Kalau mau dibesar kecil silahkan, yang dibesar kecil adalah yang di bawah, jadi yang atas ngikut. Jadi kalau ingin geser, ya geser yang bawah sehingga yang atas akan ngikut. Ya, kemudian posisinya mau center, ini jadi datar seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan garis, ya. Kita pilih toolbox, pilih line object, ya, untuk membuat garis. Ya, jadi tinggal Anda atur biar rapi, ya, line-nya untuk tabelnya. Kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian untuk grand totalnya, grand total itu adalah keseluruhan dari total, ya, akumulasi dari total. Nah, kita gunakan rumus, ya. Kita ambil di sini dengan menggunakan formula fill, ya. Kita klik formula fill. Kemudian kita pilih untuk total, grand total langsung aja. Nah, ini ada summary, ya. Yang ingin di summary adalah key nota.total, ya. Kita pilih sum, grand total. Oke, ini, ya. Nah, kita tambahkan di sini textbook object untuk grand total. Oke, tinggal kita beri garis. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Kita lihat main report previewnya. Nah, ini hasil dari nota kita, ya. Jadi dalam satu nota, ya, nomor notanya ada N0001, tanggalnya sekian, kemudian barang apa saja yang dibeli dengan nomor nota tersebut, ya. Ini kurang lebih contoh review dari cetakan nota.
ya. Tinggal Anda perbaiki ya, garis-garisnya ya, kita tambahkan garis pada grand total ya. Oke.